Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Radina Amralarsati. I'm from English language A, and here I will represent part 1 of the intermediate semester assignment basic writing. Okay, the part of writing foundations. Number 1, background to writing. Background to writing itu berarti latar belakang dari menulis. Sebelum kita menulis, biasanya kita akan punya skema-skema terlebih dahulu dalam menulis, seperti menentukan judul dan tema apa yang akan kita tulis. Di background to writing ini ada beberapa bagian, contohnya organisasi teks atau organizations of text. Istilahnya ini dalam huruf miring atau explain the following terms in italic. Contohnya teks singkat atau shorter text itu ada introduction dulu, perkenalan, main body atau tubuh utama atau mungkin paragraf utama, dan conclusion atau kesimpulan. Yang teks panjangnya atau longer text itu longer text itu disertasi dan artikel, tergantung pada bidang subjeknya. Contoh dimulai dari abstrak, konten, perkenalan, tubuh utama atau paragraf utama, studi kasus, diskusi, endings, conclusion, kesimpulan, acknowledgement atau ucapan terima kasih, dan bibliografi atau referensi, dan yang terakhir adalah appendix atau lampiran. Dan biasanya buku memakai bagaimana dedikasi, kalimat kata pengantar, forward, preface juga kata pengantar atau bisa dibilang lampiran awal, dan indeks. Yang kedua ada developing plans from titles atau mengembangkan rencana dari judul. Biasanya kita kalau sama mau membuat suatu cerita ataupun tulisan, kita harus meneliti dulu judulnya, apakah nanti sama dengan tulisan atau tidak. Kadang ada juga tulisan judul yang dengan isinya itu sangat berbeda atau bisa dibilang menyimpang dengan judulnya. Next, bagian reading and notes making. Yang pertama ada evaluating teks atau mengevaluasi sebuah teks. Mengevaluasi sebuah teks ini dengan tujuan agar ketika sudah selesai teksnya yang kita buat, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika ada teks yang salah, mungkin kita bisa ubah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit diagram tentang mengevaluasi teks. Contohnya fakta atau opini. Jika opini ini disetujui atau jika opini ini disetujui, maka berlanjut. Jika tidak,
itu akan menjadikan tanda tanya. Mengapa opini ini tidak setuju? Sama dengan fakta. Fakta itu benar atau salah? Jika salah, ya berarti sama dengan tadi tanda tanya. Karena kenapa fakta ini bisa salah? Jika benar seperti opini tadi, langsung berlanjut ke selanjutnya. Next, nomor 4, understanding purpose and register, atau memahami tujuan dan daftar. Memahami tujuan dan daftar ini seperti apa sih tujuan dari tulisan yang kita buat, untuk apa sih? Kalau seumpama contoh untuk cerita pendek atau novel, biasanya tujuannya adalah, kalau cerita pendek, contoh judulnya persepsi masyarakat tentang gagalnya pemerintah menanggulangi COVID. Biasanya cerpen tersebut harus memiliki tujuan yang seperti judul tadi. Karena juga biasanya kalau seumpama ada lomba-lomba cerpen, ya harus sesuai dengan apa yang judulnya. Tapi terkadang memang beberapa orang slang dengan judul tersebut. Dan contoh novel sendiri tujuannya adalah mengungkap fakta yang sudah ada. Terkadang novel itu berisi dengan fakta-fakta yang ada, seperti kisah nyata. Contoh novel, mungkin novel beberapa yang difilmkan seperti seperti film Soekarno. Itu berisi bagaimana Bapak Soekarno memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Yang kelima adalah selecting key points, atau memilih poin-poin penting. Di sini memilih poin-poin penting itu sangat harus teliti, karena sebagian orang, seperti saya sendiri juga, kadang kurang teliti untuk memilih poin-poin yang penting. Contoh saja kalimat ini. Despite the overall increase in life expectancy in Britain over the past century, women still live significantly longer than men. In fact, in 1900. Dan biasanya memilih poin-poin penting ini biasanya itu di garis miring atau italic, entah itu di garis miring atau di underline, garis bawah. Biasanya seperti itu. Next, note making, penandaan catatan. Penandaan catatan ini biasanya orang-orang lakukan dengan cara dengan cara seperti tadi, seperti selecting key points, menggarisbawahi, kadang-kadang menggunakan stabilo atau apapun itu. Dan biasanya penandaan catatan ini sangat berfungsi ketika akan melakukan skripsi yang mungkin dilakukan oleh dosen pengampu, untuk menggarisbawahi apakah tulisan ini sudah benar atau tidak. Next, paraphrasing atau parafrase. Paraphrasing sendiri adalah mengungkap kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah makna. Jadi paraphrasing ini seperti ketika satu kalimat mungkin banyak orang tidak memahami. Nah, di paraphrasing ini bisa lebih memahami apa yang teks awal, tapi tidak mengubah
konsep awal dari kalimat tersebut. Contoh, evidence of lost civilizations has been found off the coast of China, atau yang berarti bukti peradaban yang hilang telah ditemukan di lepas Cina. Nah, di paraphrase-nya, remains of an ancient society have been discovered the sea near China, atau dengan arti sisa-sisa masyarakat kuno telah ditemukan di laut dekat Cina. Jadi mereka sama-sama punya makna bahwa suatu masa yang ditemukan kembali di tempat yang sama, di lepas Cina atau di dekat Cina. Contoh yang lain ada, here lies spent years of incredible change for women as they gain more right than ever before. Atau dengan arti di hidupnya mengalami perubahan luar biasa selama bertahun-tahun bagi wanita karena merasa mendapatkan lebih banyak hak dari sebelumnya. Bisa diparafrasekan, see life through the exciting era women's liberation, atau yang artinya dia hidup melalui era pembebasan perempuan yang mengasyikan. Jadi intinya sama-sama perempuan yang dibebaskan bisa apa saja tanpa ada tekanan. Teknik dari paraphrasing ini ada 3. Changing vocabulary atau mengubah kosakata, changing word class atau mengubah kelas kata, dan yang ketiga changing word order atau mengubah urutan kata. Contoh changing vocabulary ada studies menjadi research, society menjadi civilizations, dan mood menjadi deposits. Contoh dari changing word class itu ada Egypt noun jadi Egyptian adjective. Contoh lain, mountainous regions adjective pronoun menjadi in the mountains jadi noun. Yang ketiga changing word order, contohnya ancient Egypt collapse bisa menjadi the collapse of Egyptian society began. Next summary writing, atau bisa disebut penulisan ringkasan. Nah, ini biasanya penulisan ringkasan ini biasanya sering didapatkan oleh para mahasiswa atau siswa yang diberikan tugas meringkas oleh para guru ataupun dosen. Di tulisan ringkasan ini adalah kita itu mencari seperti tulisan-tulisan yang menurut kita penting dan menurut kita ini loh pas buat ringkasan, seperti itu. Next, combining source atau biasa disebut menggabungkan sumber. Nah, ini biasanya setelah kita menulis itu pasti ada yang namanya sumber dari mana kita menulis, seperti http buku apa bla 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 atau www bla bla bla, seperti itu. Itu ada di combining source dan tujuannya untuk mention bahwa kita juga berterima kasih terhadap sumber tersebut. Karena adanya sumber tersebut, kita jadi bisa mengerjakan atau menulis sesuatu tulisan.
writing stage atau tahap menulis. Yang pertama adalah planning a text atau merencanakan teks. Planning a text ini atau merencanakan teks ini sangat penting untuk bagian dari penulisan, karena jika kita tidak memplanning apa yang mau kita tulis, kadang kita bingung, dan kadang kalau contoh ada beberapa struktur di penulisan dan kita tidak memplanning dulu tulisan apa yang mau kita tulis, itu menyusahkan diri kita sendiri juga dan membuat tulisan kita kadang jadi amburadul. Next, organizing a paragraph atau mengatur paragraf. Nah, di organizing paragraf ini biasanya yang sering diatur adalah topic, sentence, reason, example, details, further details, and reason lagi. Mengatur paragraf ini jujur cukup sulit untuk saya, dikarenakan mungkin juga nilai saya jelek karena tidak mengatur paragraf. Tapi mengatur paragraf ini sebenarnya agar paragraf kita menjadi rapi dan runtut dari awal sampai akhir, dari pendahuluan, isi, dan akhir, kesimpulan, dan lain-lain. Next, organizing the main body atau mengatur tubuh utama. Mengatur tubuh utama. Di organizing the main body di sini ada beberapa strukturnya. Yang pertama adalah experimental setup atau pengaturan eksperimen. Yang kedua, metode. Yang ketiga, finding results atau temuan hasil. Keempat, case study atau studi kasus. Yang terakhir ada discussion. Biasanya kalau kita mungkin sedang bekerja kelompok, dari 5 yang saya sebut tadi sering muncul. Jadi semuanya harus ada punya pengalaman eksperimen, ada metodenya, ada temuan hasil. Setelah metode selesai, ada temuan hasil. Setelah itu studi kasus. Setelah itu baru didiskusiin bersama-sama dan menghasilkan suatu tulisan atau karya yang sempurna tentunya. Contoh singkat esainya adalah in exam, for example. Contohnya ada description atau development itu biasanya urut dari A, B, C, D. Yang kedua, untuk di sini melawan atau menyimpang, biasanya dari X1 bukannya dari Y1, malah dari X2 Y1. Contoh menyimpangnya itu ada X1 ke X2, X1 ke Y1, Y1 ke Y2, jadi enggak urut. Atau mungkin biasanya tanda X atau X1 ke Y1, Y1 ke X2, Y2 ke X2 ke Y2. Jadi jadi enggak kayak gambar silang gitu.
X1 ke Y2 dan X2 ke Y1 atau ke sebaliknya, Y2 ke X2 atau X2 ke X1. Yang ketiga adalah comparison atau evaluation, sama seperti description atau development, jadi urut. Next, introduction atau pengantar. Biasanya semua tulisan rata-rata atau tulisan tersebut bisa dijadikan buku. Tulisan tersebut jadi buku biasanya ada introduction-nya atau pengantarnya. Pengantar ini rata-rata isinya itu memberitahu bahwa buku ini isinya apa, isinya bla bla bla, buku ini isinya bla bla bla, dan keuntungan kalian membaca buku ini itu bla bla bla. Jadi lebih pintar, kalian lebih smart, lebih kreatif, ataupun lebih apapun itu. Next, conclusion atau kesimpulan. Terakhir dari suatu tulisan tuh ada kesimpulan. Kesimpulan biasanya diambil dari kita menulis dari awal sampai akhir. Kenapa sih tulisan ini kita tulis? Biasanya biar kita memahaminya secara gampang, kita lihat kesimpulannya. Oh ini. Jadi contoh kita menulis tentang suatu materi, terkadang tulisan yang banyak itu makin bikin kita pusing. Dengan adanya conclusion ini atau kesimpulan, kita jadi lebih mudah memahami tulisan tersebut. Next, reading atau rewriting, membaca ulang dan atau menulis ulang. Nah, ini penting juga, karena terkadang kita sebagai penulis atau mungkin saya sendiri tidak membaca ulang atau menulis ulang hal-hal yang salah. Kadang saya langsung serahkan ke dosen atau ke guru saya atau ke apapun lah, tugas saya dikumpulkan tanpa membaca atau menulis ulang, agar tulisan tersebut jadi tulisan yang sempurna dan perfect tentunya. Dan ini sangat penting sekali buat kita, contoh penulis ataupun apapun itu, ataupun kita dapat tugas. Jadi memang harus di reading and rewriting agar yaitu tulisan kita menjadi sempurna. Terus yang terakhir adalah proofreading atau bukti membaca, atau bisa disebut juga pengoreksian. Yang terakhir adalah pengoreksian seperti reading and rewriting. Jadi kita koreksi dari awal sampai akhir, apakah tulisan kita sudah betul atau tidak, apakah ada yang salah dari tulisan kita, underline-nya, italiknya, judulnya, temanya, isinya, paragraf awal bagaimana, kesimpulannya bagaimana, semuanya ada di proofreading, pengoreksian. Terima kasih banyak, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.